Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya pembahasan soal-soal kemarin. Seperti janji Bapak di hari apa ya? Sabtu ya. Maaf, hari Senin atau Sabtu ya. Kemarin kita melompati nomor 10 ya. Karena ini relatif agak panjang caranya ya. Jadi hari ini kita lengkapi, kita mulai menjawabnya dari soal nomor 10. Ini ceritanya tentang peristiwa efek fotolistrik. Mari kita baca soalnya. Permukaan suatu lempeng logam disinari dengan cahaya monokromatik. Percobaan ini diulang dengan panjang gelombang yang berbeda. Ternyata tidak ada elektron yang keluar dari lempeng kalau disinari dengan panjang gelombang di atas 500. Artinya minimum panjang gelombang itu 500, terlepaslah elektron. Di atas 500 nanometer elektron tidak keluar dari logam. Artinya apa? 500 itu lambda maksimum ya, yang bisa mengeluarkan elektron dari logam. Artinya 500 itu merupakan lambda ambang ya, ambang batas agar terjadi peristiwa efek fotolistrik. Kemudian dengan menggunakan panjang gelombang tertentu, katakan lambda, dibutuhkan tegangan listrik 3,1 volt untuk menghentikan arus listrik yang terpancar dari lempeng. Berapa lambda tersebut? Baik. Ini kalau kita ingat teorinya kemarin, ini cerita tentang efek fotolistrik ya. Einstein menjelaskan fenomena efek fotolistrik eksperimen yang membuktikan cahaya punya sifat sebagai partikel. Nah, kita lihat kata Einstein, ketika logam diberi cahaya, maka dari logam akan terpental elektron akibat radiasi cahaya yang diberikan, sehingga pada saat elektron terpental, elektron bergerak dengan kecepatan tertentu, ya. Nah, sehingga peristiwa itu lepasnya elektron dari logam karena diberi cahaya, itulah fenomena efek fotolistrik. Sifat ini membuktikan cahaya ketika menembus logam bukan sebagai gelombang, tapi cahaya sebagai partikel. Ya, nah penjelasan Einstein gimana? Pada saat cahaya menembus logam, cahaya adalah partikel, berarti punya energi. Ya, energi cahaya ini sebagian nanti digunakan untuk melepaskan diri dari ikatan logam atau energi ambang atau fungsi kerja logam. Kemudian sisanya dipakai elektron untuk bergerak. Ya. Nah, kemarin kata Einstein, hubungan energinya adalah energi cahaya yang diberikan ke logam, cahaya sebagian digunakan sebagai energi ambang, lalu sisanya dipakai untuk bergerak. Jadi di sini energi ambang, Bapak pilih N0 dengan W sama ya. Nah, ingat kemarin energi cahaya rumusnya apa? Kalau pakai frekuensi H kali F, kemudian energi ambang H kali F juga, tapi F-nya F0 frekuensi ambang ya, dijumlah dengan energi kinetik. Ini rumus pertama. Atau kalau kita ganti energi itu H kali lambda, maka ini bisa kita ganti menjadi H kali J per lambda. Bukan H per lambda, H kali J per lambda ya. Nilainya akan sama dengan H kali J per lambda, dalam hal ini lambdanya lambda 0, dijumlah dengan energi kinetik. Nah, inilah penjelasan Albert Einstein terhadap fenomena efek fotolistrik. Ya, ini persamaan pertama. Nah, kemudian energi kinetiknya
menghasilkan kecepatan elektron bergerak, dihasilkan arus, kita mau menghentikan gerakan elektron tersebut. Diperlukan potensial perunggu. Bagaimana hubungan antara energi kinetik dengan potensial nanti? Hubungan EK dengan potensial, ya. Nah, ini ditulis EK sama dengan muatan elektron dalam hal ini QE dikali dengan potensial listrik. Ini hubungan yang kedua, EK dengan potensial. Baik, sekarang kedua persamaan ini kita substitusi, disesuaikan dengan data soal, maka kita akan bisa menghitung berapa panjang gelombang yang diperlukan agar potensialnya diperoleh 3,1. Baik, jadi kalau ada lambda 0, ada lambda, maka energi yang kita pakai mana? Gunakan persamaan yang ketiga. Ya, jadi dari hubungan energi terhadap lambda, H kali C per lambda, nilainya sama dengan H kali C per lambda 0 dijumlah dengan EK. Sekarang EK-nya kaitkan ke potensial henti, ya, sehingga kita akan dapat, atau ini kita geser langsung ke kiri ya. Kita akan bisa buat penulisannya H kali C per lambda. Ini pindah ke kiri, berubah tanda H kali C per lambda 0, nilainya sama dengan EK. EK ini kaitkan dengan potensial, sehingga kita bisa tulis Q dalam hal ini Q elektron dikali dengan beda potensial. Maka nanti kalau kita substitusi angkanya, kita akan peroleh berapa nilai lambda. Oke, baik. Sekarang kita masukkan harganya ya. Berarti H ini konstanta Planck 6,6 dikali 10 pangkat minus 34 dikali kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan lambda yang akan kita hitung, dikurang dengan hanya 6,6 kali 10 pangkat minus 34 dikali C kecepatan cahaya ya, 3 kali 10 pangkat 8 dibagi lambda 0. Lambda 0-nya 500 nanometer. Kita rubah ke meter dikali 10 pangkat minus 9. Samakan dengan muatan elektron. Muatan elektron 1,6 10 pangkat minus 19 dikali potensialnya 3,1. Nah, ini Bapak perlu bantuan kalkulatornya nanti. Oke, kalau diselesaikan ini 6,6 dikali 3 19,8 dikali 10 pangkat minus 14 kurang 8 6 berarti minus 26 dibagi lambda, maka akan diperoleh 6,6 kali 3 19,8 dibagi 5 dikali 10 pangkat minus, coba kita lihat ini minus 26, 10-nya ada 2 dengan 9 minus 7, minus 26 dengan minus 7 berapa? 16 kurang 7, 16 kurang 7 berapa ya? 9 ya, minus 19 samakan dengan 1,6 dikali 10 pangkat minus 19 dikali dengan 3,1. Oke. Maka kalau ini kita pindah ke kanan, kita akan dapat 19,8 kali 10 pangkat minus 26 dibagi lambda, ya, akan didapat 1,6 dikali 3,1 dikali 10 pangkat minus 19
Ini sama dengan ya. Ini negatif pindah ke kanan. Berarti jadi positif ya. Di jumlah 19,8 dibagi 5 dikali 10 pangkat minus 19. Baik, ini kita dekatkan aja 3. 3 kali 1,6 4,8 dikali 10 pangkat minus 19. Lebih kurang ini 20 ya. 20 dibagi 5 berapa? 20 bagi 5 4 kali 10 pangkat minus 19. Maka ini akan didapat 19,8 kali 10 pangkat minus 26 dibagi lambda. Maka ini lebih kurang berapa ya? 4 tambah 4 8,8 kali 10 pangkat minus 19. Kemudian Bapak tulis di bawah ya, 19,8 kali minus 26 dibagi lambda sama dengan 8,8 kali 10 pangkat minus 19. Oke, ini kalau dihitung maka kita peroleh nilai lambdanya sebagai berikut. 19,8 kali 10 pangkat minus 26 dibagi 8,8 dikali 10 pangkat minus 19. Berarti ini ordernya 10 pangkat minus 7 ya. Oke. Genapkanlah 20. Ya, lebih kurang 20 dibagi 9. 20 bagi 9 nanometer. Sorry, ini meter. Nah, kalau kita minta dalam nano, ini dikali 10 pangkat 9 nanometer. Maka 10 pangkat 2. Kalau kita genapkan 10, 20 bagi 10, 2. Sekitar 200 lah jawabannya. Ya, jadi kalau ini dihitung lebih kurang 200-an nanometer. Jadi kalau kita lihat optionnya sekitar 200-an, ya. Nah, di sini ada 273 dan 223. Berarti kita ambil yang mendekati 200, maka option pilihan kita apa? Option pilihan kita E sekitar 223. Pastinya nanti coba anak-anak hitung pakai kalkulator ya. Ini pas, insya Allah nanti hasilnya 223.